murni tindak pidana, ya, tindak pidana pengerusakan, sehingga polisian Polres Sukabumi dengan di backup Ditkrim Polda Jawa Barat melakukan penindakan. Saat ini 7 orang sudah kita amankan. 7 orang tersangka yang ditetapkan oleh Polres Sukabumi mengenai pembubaran retreat rohani Kristen, remaja Kristen di Villa Ibu Nina di Cidahu, Sukabumi. Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres sudah menangani kasus ini dari awal. Dan kita juga berterima kasih kepada Gubernur yang mendukung dan menyampaikan bahwa kasus ini harus ditangani dengan profesional. Terima kasih Bapak Gubernur. Perlu kita pahami, di kejadian ini pembubaran dan pengerusakan Villa Ibu Nina itu tidak hanya 7 orang. Banyak sekali orang-orang yang ada pada saat itu. Tapi kita tidak tahu apa saja yang menjadi peran-peran mereka. Yang jelas, ada orang dengan sengaja naik di lantai 2, mengambil salib, menurunkan salib. Dan pada saat itu kita bisa melihat dan menyaksikan di video begitu banyak orang yang memegang salib itu. Salib itu digunakan untuk merusak kaca jendela daripada Villa Ibu Nina. Dan setelah itu mereka patahkan. Apakah hanya 7 orang yang berperan? Ada yang merusak motor, ada yang merusak mobil, dan lain sebagainya. Lalu, yang perlu kita perhatikan lagi, pasal yang dikenakan kepada mereka, yang dikenakan pada tersangka adalah pasal tentang pengerusakan. Ini hanya satu item yang dikenakan kepada mereka. Harus kita tahu bahwa apa yang dilakukan mereka itu tidak hanya menghancurkan atau merusak villa daripada Ibu Nina. Di sini juga mereka merusak simbol kekristenan, dan ini adalah sebuah penistaan yang dilakukan oleh mereka. Yang berikutnya yaitu tentang anak-anak di bawah umur yang mereka bubarkan dan mereka membentak sehingga anak-anak itu bisa dikatakan trauma. Dan anak-anak itu saat ini menurut penasehat atau pembina daripada retreat itu mengatakan bahwa anak-anak itu saat ini sedang dalam keadaan kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena mengingat kejadian yang terjadi pada saat itu, mereka trauma. Di manakah KPAI? Adakah KPAI yang menangani anak-anak tersebut, mengusut tuntas kasus ini? Ayo KPAI, jangan diam. Ini anak-anak di bawah umur yang mestinya dilindungi juga. Oleh karena itu kita berharap kasus ini bisa diusut dengan tuntas dan berharap kepada para pelaku dikenakan sanksi atau hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kita berikan apresiasi kepada Polres. Mohon tetap profesional untuk menjalankan dan mentuntaskan kasus ini. Terima kasih. 3. Meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
Dari peristiwa Cidahu, kita akan jadi tahu siapa hatinya yang benar-benar tulus ya. Ini pemilik Cidahu ini mendapat sumbangan uang pribadi dari KDM 100 juta untuk mengganti bangunan yang dirusak oleh para warga. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemilik villa tersebut? Uangnya tidak diambil, uangnya disumbangkan untuk masjid dan musola yang terdekat. Bayangkan guys ya, warga yang melakukan perusakan ini bagaimana rasanya. Kalau saya aduh ya, jadi kita bisa menilai sendiri mana yang hatinya tulus dan mana yang hatinya tidak tulus. Menerima nggak sumbangan 100 juta tadi yang dari orang Kristen? Dari orang Kristen. Gak boleh bang, gak ada izinnya. Udah izin masyarakat belum? Terima kasih bang. Gak lucu ya? Wajar kan kisah nyata. Guys, hari ini gua bersama Ibu Rita Muljarto dan ada pengacara di sini Bang Subardianuka. Ibu Rita Muljarto yang videonya viral ini adalah guru pembimbing retret anak-anak di Sukabumi kemarin yang jadi korban persekusi. Bu, gimana kondisi anak-anak sekarang? Ya, saat ini anak-anak dalam pemulihan ya Pak ya. Dan mereka mengalami trauma ya, pasti trauma. Kayak gimana traumanya? Ya, mereka tidak bisa mendengar suara kalau keras gitu. Dan mereka sering susah tidur. Susah tidur ya. Dan itu juga menjadi beban bagi orang tua yang melihat anaknya kondisinya masih ada dalam trauma. Bang pengacara, ini kalau anak-anak sampai trauma kena diteror sama orang dewasa ini, apakah ada pasalnya Bang? Kalau berbicara secara pasal, menurut kami itu masuk pasal 170 KUHP, pengerusakan ataupun bisa dijuntukan 406 KUHP. Itu pengerusakan. Yang jelas 170 itu penjaranya berapa lama? Penjaranya di atas 5 tahun setengah ancamannya. Nah, yang kedua, terkait intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu ada dua macam, Bang. Ada secara langsung, ada secara psikologi. Nah, ini menurut pandangan kami, ini secara psikologi pasti terganggu. Bayangkan, anak-anak ini masih di bawah umur, tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, otomatis akan merasakan psikologi terguncang. Dan pasti psikologinya jangka panjangnya. Kalau untuk pasalnya, menurut kami di pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bisa diancam 3 tahun 6 bulan. Tapi dengan junto yang perusakan tadi total berapa tahun? Ya, kalau 3 tahun sekian ditambah 5 tahun sekian bisa 8 tahun ke atas. Ya kalau kami sih kita bukan hanya melihat berapa ancamannya, tapi ini harus dihukum berat. Kalau bisa lebih dari itu. Kan ini biadab. Bayangkan anak-anak teman-teman semua, anak bapak ibu yang menonton video ini. Amit-amit terjadi sama anak saya kejar sampai ujung semut. Kami rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat supaya jangan ada lagi teror kepada anak-anak yang berefek sampai trauma jangka panjang.